Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhus sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin atqal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa adba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya jugalah kita bisa kembali berkumpul di majlis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hikmah yang sebelumnya disebutkan dua nama Allah yang indah, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, Muakhir artinya maha mendudikan. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sesuatu, ada hikmahnya, dan Allah mendudiakan sesuatu itu pasti ada rahasianya. Itu wajib kita imani, wajib kita percaya bahwa Allah tidak mendahulukan sesuatu, tidak mendudikan sesuatu, melainkan ada hikmah, ada rahasia di dalamnya yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala yang diperbuat Allah itu maha suci dari sia-sia, maha suci dari tiada makna, sehingga apapun yang Allah dahulukan, yang Allah dudikan, itu ada rahasia di dalamnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil muqaddim wal muakhir, ay yuqaddima ridallah ta'ala wa yuakhira ridha ghairi, wa yuqaddima ridal walidain wa yuakhira ridha nafsih, wa tuqaddimal mar'atu al-mu'minatu ridha zawjiha wa tuakhira ridha nafsiha. Orang yang beriman dengan nama Allah maha mendahulukan, maha mendudiakan, maka orang ini akan punya akhlak, akan punya kelakuan. Di antara akhlaknya adalah mendahulukan ridhanya Allah Ta'ala, dan dia mendudiakan ridha dirinya. Dia mendahulukan ridha orang tuanya, mendudiakan ridha dirinya. Dan seorang perempuan yang beriman, dia mendahulukan ridha suaminya atas ridha dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ayyuqaddima ridallah ta'ala wa yuakhira ridha ghairih bi aqwalih wa af'alih wa ahwalih. Dia mendahulukan, mengutamakan ridhanya Allah, senangnya Allah, dan dia dudikan senangnya dia, baik perkataannya, perbuatannya, sekalian keadaannya. Ini kelakuan dari orang yang beriman kepada muqaddim muakhir.
sebelum dia berkata-kata, dia memikirkan apakah perkataan ini mendapat ridha Allah atau kada. Kalau perkataan ini tidak mendapat ridha Allah, walaupun orang sealamanan ridha, maka dia kada akan mengucapkan itu. Ini ucapan kalau kuucapkan orang sealamanan senang, tapi Allah kada senang, maka kada kuucapkan ucapan itu. Karena aku mendahulukan ridha Allah atas ridha yang lainnya. Ridha itu artinya kesenangan. Senang, ridha. Setuju, ridha juga. Perbuatannya pun demikian. Yang dia pandang perbuatannya itu adalah diridai Allah atau kada. Masalah yang lain itu dia budikan. Walaupun orang sealaman senang dengan perbuatannya, tapi Allah tidak senang, maka dia tinggalkan perbuatan itu. Nah, ini mendahulukan ridha Allah. Makai baju, makai baju ini aku senang, bagus. Orang lain pun melihat pasti senang. Tapi tanyakan kepada hati kita, Allah senang kada kita makai baju tuh? Kalau Allah senang, pakai. Tapi walaupun kita senang, orang lain senang kita pakai baju itu, kalau Allah kada senang, tinggalkan. Nah, ini perilaku orang yang beriman. Jadi segala pikirannya adalah ridha Allah. Ini kalau kau lakukan, Allah ridha kada. Kada mau urus yang lain dulu. Memang yang paling baik itu Allah ridha, yang lain ridha, itu paling bagus. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga, baik di tetangga, baik di umum, yang kita bisa itu Allah senang, masyarakat senang, itu paling bagus. Tapi kada selalu bisa kita demikian, kadang-kadang ada bertentangan. Ini Allah senang, orang kada senang. Ini Allah senang, seorang kada senang. Nah, di saat bertentangan itulah diperlukan iman kepada muqaddim muakhir, dahulukan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahwalih, dan seluruh keadaan-keadaannya. Bukan hanya mencakup masalah dunia, tapi masalah akhirat pun, masalah ibadah pun dia pandang lebih dahulu ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku sembahyang ini Allah ridha kada? Seorang katuju bang sembahyang ini nah, cuma takuni dulu Allah katuju kada mun kita nih sembahyang itu. Mun aku bersedekah nih katuju bang nah, cuma takuni dulu Allah katuju kada? Karena kada semua sembahyang itu disukai Allah bagi kita. Tidak semua sedekah itu disukai Allah bagi kita. Contohnya, kita hendak sembahyang sunnah duha misalnya. Mun aku sembahyang duha ini kira-kira Allah ridha kada? Kenapa? Bersubuh belum? Bersubuh belum? Bapak sembahyang duha. Puluhan subuh yang belum tergawi lagi. Ratusan subuh yang belum dibayar lagi. Kalau aku sembahyang duha ini Allah katuju lah. Yang fardu masih banyak tertinggal, yang sunat ini tapi aku katuju sembahyang duha kayak apa? Nah, disitulah kita cari ridhanya Allah. Biar kita katuju sembahyang duha, katuju sembahyang hajat, katuju sembahyang tarawih. Tapi kalau sembahyang isya masih banyak isya-isya yang belum kita bayar, isya dulu dibayar. Itu mengutamakan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Nah demikian pula kita bersedekah. Kita hendak memberi dangsa memberi saudara-saudara kita bersedekah. Nah kita bersedekah ini tak gunakan lawan hati kita. Allah katuju kada kita bersedekah lawan orang-orang nih. Atau kita berwakaf atau kita menyumbang apa, katujulah Allah. Masalahnya kenapa? Karena masih ada lagi dang sanak seorang nang banyak hutang nang kesusahan. Masih ada lagi kemanakan seorang yang susah hidupnya. Masih ada lagi paman seorang yang susah yang perlu bantuan. Amun bantuan ini diunjuk ke orang lain, Allah suka kada. Allah tidak akan menerima suatu sedekah kepada orang lain sedangkan di keluarga ada yang lebih membutuhkan dari itu. Allah kada menerima. Wakaf sana, wakaf sini, rumah kuitan maka hancur. Allah kada katuju itu. Jadi dalam ibadat itu ada tertib, ada aturan. Kada semua ibadah bagus untuk kita. Kada semua sembahyang bagus untuk kita. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah sudah menyatakan bahwa ibadah hambaku yang paling aku sukai adalah melaksanakan kewajiban. Itu yang paling disukai Allah. Nah, jadi Allah paling suka, paling senang, paling ridha kalau seorang hamba itu melaksanakan kewajiban. Yang sunat itu berikutnya. Kalau kewajiban sudah selesai, ayo sunat-sunat. Nah, jadi jangan sampai salah susunan dalam bersedekah, dalam beribadah itu. Salah susunan. Jangankan dapat pahala, justru dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang dahulu, para salafis salihin, mereka sebelum beribadah itu berpikir dulu. Karena ada semua ibadah itu bagus untuk diri masing-masing. Cari mana ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Cari itu. Yang ini diperbuat nih cuma sunat nih. Membaca Quran ini sunat, yang ini sunat, yang ini sunat. Bagus sebetulnya. Cuma kadang untuk semua orang. Aku ini masih ada lagi kewajiban yang mesti diurus, yang mesti diselesaikan. Nah macam itu perilaku orang yang beriman kepada Allah. Namanya Al-Muqaddim, Al-Muakhir ini. Dalam hidupnya selalu teratur. Mana yang didahulukan, mana yang didudikan. Terutama yang bersangkutan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuqaddima ridhal walidaini wa yuakhira ridha nafsih. Dan lagi perilaku akhlak orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir itu, dia mendahulukan ridha ibu bapaknya daripada ridha dirinya. Nah, yang dia dahulukan itu ridha abah mama dulu. Hanyar ridha seorang, hanya ridha yang lainnya. Ini kalau ku ucap, ini kalau ku buat, senang kada abah mama. Bujur bini sayang, bini suka, tapi ibu bapakku katuju kada mau ku lakukan ini. Ini perbuatan kalau dilakukan kawan ketujuh, bini ketujuh, tapi ibu bapak aku ketujuh kada. Nah kalau ibu bapak ketujuh silahkan, tapi kalau ayah ibu kada ketujuh, walaupun orang lain ketujuh, dahulukan keridhaan orang tua, dahulukan keridhaan ayah dan ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah bi ridal walidain wa sakhatullah bi sakhatil walidain.
Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Kita beribadah sedemikian rupa, tetapi orang tua kita kada senang, Allah kada akan senang. Allah kada akan senang. Nah, jadi keridaan dua ibu bapak ini, kesenangan beliau-beliau itu kepada kita mesti didahulukan dari kesenangan pribadi atau kesenangan orang lain. Disebutkan hikayah Sayyidina Al-Hasan ibn al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dikisahkan kalau makan lawan Mama Sidin, Siti Fatimah, kada mau bayi-bayi. Kada mau Sidin bayi-bayi makan. Lawan Mama Sidin kada mau. Mama dulu makan. Nah, karena habis tentang Mama makan, hanya seorang makan lebihannya. Ditakuni Sayyidina Hasan, kenapa maka kada mau bayi-bayi lawan Mama makan? Aku takut kalau ku nangku ambil itu yang dikehendaki Mama. Kalau yang ku ambil itu yang dikehendaki Mama, aku takutan. Jadi biar Mama aja dulu makan, habis akan Sidin makan, hanya kena aku makan. Nah, ini contoh mendahulukan ridha orang tua daripada ridha diri sendiri. Sayyidina Hasan radhiyallahu taala kada mau makan bayi-bayi ibu Sidin Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kenapa? Karena takutan tadi. Kalau tadahulu seorang mengambil nang diingini oleh ibu. Dikisahkan lagi dalam manaqib salah seorang aulia Allah, Abu Yazid Al-Bistami, orang Iran. Bistam itu satu tempat di negeri Iran. Bistami. Iran itu dulunya bukan negeri Syiah, ada dulunya. Di Iran itu banyak ahlus sunnah. Dulunya Imam Ghazali dari Iran. Banyak tokoh-tokoh ahlus dari Iran, termasuk diantaranya Abi Yazid Al-Bistami. Beliau dikenal hidupnya tahun 261 Hijrah. Nah, beliau ini setiap malam beribadah kepada Allah, sembahyang malam, zikir, baca Quran sampai subuh. Suatu hari beliau diminta oleh Mama Sidin, jar Mama Sidin, aku sakitan awak, jam paraya malam ini bertahajud, beramal, uruti aku aja, uruti aku. Maka Abi Yazid Bistami pun mengurutian Mama Sidin, uruti pijati Mama sampai subuh, sampai subuh. Kada kawa sembahyang, meminjati Mama sampai subuh. Setelah beliau wafat, banyak orang saleh bermimpi. Bermimpi. Mimpinya apa? Kiamat ini terjadi. Abu Yazid Al-Bistami masuk ke dalam surga dan terbang dalam surga ke sana kemari. Ditanya Abi Yazid, dengan amalan apa engkau hai Abi Yazid bisa masuk surga sedemikian rupa? Abi Yazid menjawab, bukan karena ilmuku, bukan karena amal-amalku, tetapi hanya karena aku satu malam pernah berbakti kepada orang tuaku, yaitu ma'uruti Sidin sampai subuh tadi. Jadi artinya apa? Kita ibadah apapun kepada Allah yang sifatnya sunnah, baca Quran, tahajud, zikir, salawat, itu lebih penting kalau kita dibutuhkan, diperlukan oleh orang tua kita. Jauh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaktian kita kepada orang tua lebih tinggi daripada kita ibadah malam sepanjang malam itu. Nah, ini contoh mendahulukan ridha Allah
mendahulukan ridha orang tua terhadap ridhanya seorang itu kepinginnya tahajud, kepinginnya sembahyang malam, tapi karena ini ibu mama yang minta kita mengurusi din, walaupun hati berat tapi ini mesti didahulukan dari ibadah yang lain. Nah itu jadi buah dari keimanan, timbullah akhlak mendahulukan ridha orang tua daripada ridhanya diri sendiri. Kemudian yang ketiga, wa an tuqaddimal mar'atul mu'minah ridha zawjiha ala ridha nafsiha, mendahulukan perempuan yang beriman akan keridhaan suaminya atas keridhaan dirinya. Ini perempuan yang beriman. Perempuan yang beriman, dia mendahulukan kesenangan suaminya daripada kesenangan dirinya. Mu'adz bin Jabal datang dari negeri Sam, datang ke Madinah mencari Rasulullah SAW. Begitu berjumpa Rasulullah, sujud lawan Nabi. Mu'adz nih sujud lawan Nabi. Jadi Nabi, hai Mu'adz, kada boleh sujud, kada boleh sujud kayak sembahyang, kada boleh. Ujar Mu'adz, ulun lihat ya Rasulullah, di Sam itu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka sujud kepada uskup-uskup mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, padahal engkau lebih utama dari mereka untuk disujuti ini. Ujar Nabi, sujud itu hanya untuk Allah. Seandainya sujud itu ada untuk manusia, ujar Nabi, niscaya aku perintahkan perempuan itu sujud kepada suaminya. Nah, jadi demikianlah kedudukan suami dalam agama Islam, bahwa kesenangan suami itu mesti diutamakan dari kesenangan istri yang beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir ini. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan bagaimana bentuknya perempuan yang mengutamakan keridhaan suami dari keridhaan dirinya. Macam apa gambarannya perempuan yang mengutamakan kesenangan suami dari kesenangan seorang? Itu ujar para ulama dapat dilihat dari 10 perkara. Nah, bila 10 perkara ini ada dalam seorang perempuan, maka perempuan ini sudah dinyatakan beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir, itu mendahulukan keridhaan suami, mendudiakan keridhaan seorang. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, ijabatuhu idza da'a. Ijabatuhu idza da'a, menyahuti bila dipanggil oleh suami. Menyahut, jangan berdiam. Bila dipanggil, bila dikiyau oleh laki, itu disahuti. Jangan diam aja asik, nah apakah dilihat, nah apakah yang digawi. Mesti disahuti. Nah, walaupun seorang lagi asik, walaupun seorang lagi rame, tapi karena ini yang mengiyau, yang memanggil ini suami, nah dahulukan itu, dahulukan. Nah itu mendahulukan keridhaan suami dari keridhaan seorang. Jadi sesibuk apapun seorang perempuan, sesibuk apapun, selain daripada melaksanakan keparduan kepada Allah, macam sembahyang pardu misalnya, kalau suami itu mengiyau, sahuti. Nah, sahuti. Yang kedua, tandanya perempuan yang beriman tadi, ta'atuhu idza amara aw naha. Taat kepada suami bila diperintah atau dilarang.
Apa aja suami, yang diperintah suami, yang dilarang suami, itu mesti ditaati. Timbul pertanyaan, apakah seluruh perintah larangan suami ditaati? Para ulama menjelaskan, kada semuaan itu, Pak. Ada 3 hal yang perempuan itu wajib mentaati perintah atau larangan suami. Pertama, yang bersangkutan dengan hukum-hukum Allah. Jadi misalnya perempuan ini disuruh laki, ayo sembahyanglah kasih, nah itu wajibnya. Allah nyuruh, sudah laki pulang nyuruh, nah itu wajib. Atau laki ini perempuan ketujuh maksiat kepada Allah, baik maksiat perkataan, baik maksiat perbuatan, laki melarang, jangan lagi pengkam kayak itu, udah ketujuh ya laki, nah itu wajib ditaati. Allah melarang sudah wajib ditaati, laki pulang melarang wajib ditaati. Ini perkara yang bersangkutan dengan hukum Allah. Yang kedua, yang perempuan itu wajib taat kepada suami, perkara yang berhubungan dengan bersenang-senangnya suami dengan istri. Nah, perkara yang bersangkutan dengan bersenang-senangnya suami dengan istri, perkara itu. Jadi bini jadi laki misalnya tatak pengkuku tuh panjangnya udah ketujuh melihat, nah wajib menatak. Karena ini bersangkut paut dengan istimta dalam bahasa agama, artinya bersenang-senangnya suami dengan istri. Jadi seorang istri itu wajib mentaati sesuatu perintah laki yang bersangkut paut dengan bersenang-senang. Aku jadi laki, udah ketujuh kamu guring pakai baju itu, ganti baju, nah wajib diganti. Karena bersangkut paut dengan bersenang-senang. Baju, perhiasan, nah ini suami berhak untuk melarang atau memerintah, karena ini bersangkut paut dengan bersenang-senangnya suami itu. Yang ketiga, wajib perempuan taat kepada suami yang bersangkutan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak. Nah 3 hal itu. Jadi kalau semua perintah suami wajib ditaati, kada semua larangan suami ditaati, kada. Ada 3 hal itu. Jadi kalau perempuan yang beriman mesti taat kepada suami dalam 3 perkara tadi. Misalnya jadi laki jam tulak gen kalau masih berhutang situ duit, nah itu ada wajib ditaati, itu kan ada hubungannya lawan taat lawan laki. Jam pasana cari pang duit ngapakah dengan ukar beres, kada wajib bini mengurus itu. Ini kada bersangkut paut dengan 3 perkara tadi. Nah jadi perempuan yang beriman kepada muqaddim wal muakhir mesti mendahulukan kesenangan suami daripada kesenangan seorang, menyahuti bila dipanggil, taat bila disuruh, maasi bila dilarang, tidak layyinul kalam ma'ahu wa talqatul wajhi, lembut kata-kata, manis muka. Nah, itu kewajiban, ini kewajiban. Jangan berkata kasar, jangan berkata nyaring pada suami, jangan berkata banyak pada suami. Suami sebatiknya 10 batik nyahut. Nah. Yang keempat, la tad'u bismihi. Para ulama jangan sekali-kali memanggil suami dengan namanya, walaupun ta'anum pada seorang laki. Walaupun ta'anum pada seorang laki. 10 tahun anu laki pada seorang, jangan bersisi juga manggil laki, kada boleh juga. Yang kelima, la takhruju illa biizni, kada boleh keluar rumah tanpa seizinnya. Nah itu kada boleh sama sekali keluar rumah tanpa seizin suami. Yang keenam, taradalahu ma taradali nafsiha wa takrahu lahu ma takrahu li nafsiha. Dia mesti senang apa yang suami senang, dia kada senang apa yang suaminya kada senang.
Nah, ini perempuan yang beriman. Yang ketujuh, ihtiramu walidayhi wa aqaribih, memuliakan orang tua mintuha, memuliakan kawitan laki, memuliakan keluarga laki, itu bagian dari kewajiban perempuan. Yang kedelapan, hifzu malihi, menjaga harta laki, jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan, dijaga. Yang kesembilan, la tudkhilu ahadan baitaha illa biizni, tidak boleh membawa orang masuk ke rumah tanpa seizin suaminya, walaupun abah mama seorang, apalagi orang lain. Walaupun abah mama seorang, ujar laki hari ini kan jangan terima tamu, siapakah? Nah, jangan terima tamu, itu wajib ditaati. Yang ke-10, du'auhu bima da'at li nafsiha, si istri ini mesti mendoakan suaminya sebagaimana dia berdoa untuk dirinya. Nah, 10 hal itu cermin perempuan yang beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir. Misal berdoa, Allahumma ghfirli, ampuni Allah ulun, jerbinian nih, wali walidayya, dua orang tua ulun, tambahi lagi wali zauji, suami ulun. Nah, macam itu. Maka bahkan Imam Abul Laits As-Samarqandi mengatakan perempuan-perempuan yang hanya berdoa kebaikan untuk dirinya tanpa melibatkan suaminya, doanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkata Syekh Abul Laits As-Samarqandi. Jadi si perempuan berdoa, ya Allah murahkan rezeki ulun dan rezeki suami ulun. Kayak itu maka. Nah, ya Allah ampuni dosa ulun, dua orang tua dan dosa suami ulun. Jadi apapun yang ia berdoa kepada Allah untuk dirinya, demikian pula untuk suaminya. Nah, demikian cermin perempuan yang mukminah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at." Hadis sahih akhrajahu Ahmad. Ujar Nabi, bila perempuan itu sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa Ramadan, dia jaga kemaluannya dari zina, dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga, terserah mau surga yang mana dia masuki. Apalagi sudah diberi terserah, pintu mana masuk, pintu sini, pintu sana, pintu sini, silahkan. Kada ada di situ bebinian yang tahajud kada perlu, banyak sembahyang duha kada perlu, banyak salawat kada perlu. Nabi kita mengatakan sembahyang 5 waktu cukup, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami, masuk surga pintu mana yang dia hendak. Jadi artinya perempuan yang demikian itu lebih baik daripada perempuan yang pak amal lawan laki kada baik. Itu artinya pemuasa, peibadah lawan laki wani kada bagus. Kada bagus. Justru nang kada pak amal nih, sembahyang kada tahu qabliyah, kada tahu badi, zuhur 4 rakaat habis, asar 4 rakaat habis, isya 3 rakaat kada bewirid. Tapi lawan suaminya taat, masuk surga pintu mana yang dia kehendaki. Nah, ini contoh muqaddim muakhir. Mana ibadah yang didahulukan oleh perempuan, mana ibadah yang didudiakan oleh perempuan. Ternyata taat kepada suami itu ibadah yang didahulukan dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu sebagian dari keterangan perilaku akhlak orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir itu. Nah, selanjutnya nama Allah yang ke-73 Al-Awwal.
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات والتابع بينهم بالخيرات. رب ارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستحفظك ديننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وإياك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجائل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجهلا في العلم وبركة في العمر وثالثا في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وأمن من العذاب ونسيب من الجنة وارزقنا النذر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا بذريتنا ولا تذرهم ووفقهم للطاعات برهم. أما التوفيق والهداية الحاسم وحتى الرسول وجعلنا والذرية من ذلك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم منكم تقبل يا كريم.